news, untuk news, ya, kemudian untuk fotografi, untuk videografer dan lain-lain. Paling tidak, ya, kita bisa menyuarakan, memberitakan tentang apa saja di API secara baik dan benar sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip dasar jurnalis. Dari ketua daerah sekaligus dengan penutup, dan akan disampaikan oleh Bapak Ketua Rapi Daerah 01 Aceh Haji Rahmat Talib SD MSSI atau pemegang gedung 01 Bravo Indonesia, kepada Bapak Ketua Rapi Daerah Haji Rahmat Talib. Waktu dan tempat kami silakan. Ya, akan diwakili oleh Bapak M. Nafsir atau pemegang gedung 01 Bravo Indonesia. Apakah Bapak M. Nafsir? Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita hingga kita berhasil menyelesaikan tugas-tugas sebagai umat yang menjalankan berbagai kewajiban di permukaan dunia ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kita akan mendapat syafaat kelak sampai ke yaumil akhir. Pertama, saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Ketua Rapi Daerah 01 Aceh, Pak Haji Hasan, yang telah memberikan panggung untuk saya dalam sebuah perhelatan yang namanya musuh. Saya pun bersemangat karena beliau saya lihat semakin bersemangat mengelola rapi. Beliau semakin bersemangat mengelola rapi ini. Saya heran juga ya kenapa akhir-akhir ini beliau bersemangat dan kawan-kawan pun menerima beliau dengan luar biasa semangatnya. Tepuk tangan untuk Haji Rahmat. Padahal saya sedang demam ini. Beliau tetap maksa saya untuk memberikan sedikit kata sambutan, ya, sekaligus menutup kegiatan yang luar biasa ini. Tapi sebelum kita melangkah ke berikutnya, pertama kita semua ikut bersungkawa atas meninggalnya Abu Tumin, ulama karismatik Aceh beberapa waktu lalu. Al-Fatihah tentu selalu kita sanjungkan, kita doakan kepada Allah. Kemudian dalam kesempatan yang baik ini, mungkin kita lupa hari ini masyarakat Bideng bersama pemerintah ini merayakan ulang tahun terbentuknya kabupaten ini juga semalaman hingga Bideng menjadi sebuah kabupaten otonom. Ulang tahun yang ke-23 kalau nggak salah hari ini, yang puncaknya nanti tanggal 12, ya, 12 Oktober. Rekan-rekan semua warga Rapi Kabupaten Bideng, terima kasih sudah menerima kami menyediakan fasilitas untuk tim Rapi Aceh di bawah komando Pak Rahmat Talib, hingga kami ditempatkan di tempat yang luar biasa indahnya, luar biasa bersejarahnya. Kami ditempatkan di VIP room lah, di pendopo bupati, sehingga saya pun mendapatkan suasana beda, orangnya beda. Ini merupakan yang kedua kalinya saya tinggal di VIP room pendopo.
setelah beberapa saat lalu ketika melatih PBI itu, saya juga mendapatkan tempat. Waktu itu malah di Insinyur Soekarno, ya, sampai saya bawa kawan di situ. Saya dikasih ruang seseorang satu, tapi saya bawa kawan. Saking semangatnya, saya ingin merasakan sendiri aura yang itu bersama-sama. Tadi malam ke situ juga saya diarahkan ini sama Phil dan kawan-kawan. Saya ajak pertama kali malah dia masuk ke pintu datrek yang di bagus menjadi lantai 2. Saya langsung masuk ke Kolonel Mesin Yusuf, padahal ruang Soekarno juga masih kosong. Saya masuk ke sana ingin merasakan aura Mesin Yusuf lah semalam. Saya berani kenapa? Bersama saya ada Al-Mukaram BTU, karena dia selalu membaca-baca, ya kan? Hingga saya merasa nikmat sekali, kan? Kursi macam-macam lah. Saya tertidur. BTU mana BTU? Saking berani ya. Saking berani. Ini apa? Belum tahu. Jadi ikut mimpi juga. Saya diamankan oleh BTU malam. Alhamdulillah. Baik, itu fasilitas yang diberikan luar biasa. Allahu Akbar, begitu saya di malam. Nggak tahu saya itu giga atau apa. Ya, saya itu. Ya, di luar itu semua pokoknya luar biasa sekali Pak. Setelah kami semua yang kemarin sampai pulang berarti kita sudah dibimbing untuk melaksanakan musmil keempat Rapi 0105 Kabupaten Biren. Saya melihat tadi memang tidak ada keraguan untuk 4 tahun ke depan ini. Firman ada. Oh ya, tidak ada keraguan untuk 4 tahun ke depan. Saya pikir Rapi Biren akan terus berkibar seperti harapan dari Ketua Rapi Aceh tadi. Pataka ini harus dikibarkan di seluruh penjuru Biren. Insya Allah kalian mampu. Insya Allah kalian mampu. Jadi semangat volunteer yang luar biasa ini. Yang pertama saya yakin karena yang tampil itu sebagian besar 90% lebih wajah-wajah muda semua, orang-orang muda semua. Ini sebuah energi positif untuk adik-adik untuk mengibarkan panji-panji Rapi ke depan di wilayah Biren. Tugas kita sebagai insan komunikasi, ya seperti kata Pak Bir tadi pagi, tidak hanya berbasis konten-konten, tidak hanya menyalurkan hobi konten-konten, maksudnya basisnya memang betul konten-konten, ya, tidak hanya menyalurkan hobi konten-konten. Kita sudah terlibat dalam berbagai kegiatan besar yang dilaksanakan oleh negara. Kita terlibat dalam kegiatan perayaan HUT 17 Agustus misalnya, hari-hari besar Islam, ya, itu kegiatan sosial yang normal. Kemudian dilibatkan dalam berbagai kegiatan teragendakan oleh pemerintah. Juga utamanya adalah kegiatan emergensi kebencanaan. Saya melihat semangat inilah yang terus harus kita kawal, ya Bila, harus kita kawal. Adik-adik kita ini, kawan-kawan kita ini tidak meminta uang dari kita. Tapi ketika sebuah peristiwa terjadi, sebuah bencana terjadi, ada sosok seorang ketua Rapi di situ bersama mereka, itu menjadi sesuatu yang luar biasa bagi mereka. Sosok ketua Rapi ada di tengah-tengah bencana. Itu yang mereka lihat dari kita. Apresiasi itu tidak tergantikan dengan uang. Ya, saya harap ke depan PIR bisa mempraktekkan hal-hal seperti itu. PIR yang pertama dari lokasi bencana, insya Allah kawan-kawan akan mengikuti itu. Ya, saya memang tidak terlalu jago juga dalam mengelola organisasi, tapi paling tidak 2 periode saya dipercayakan untuk memimpin Kota Banda Aceh itu. Ya. Kemudian ketika maju ke Rapi Aceh, setelah saya baru sekitar 1 periode, saya dipercayakan untuk Rapi Aceh, dan saya menolak untuk periode kedua, cuma 1 periode saya memimpin Rapi Aceh. Kenapa? Saya memimpin organisasi lain, yaitu Forum Pengurangan Risiko Bencana waktu itu. Ya, saya tidak ingin organisasi berserak di mana-mana, tapi tidak terkelola dengan baik.
fokus untuk satu organisasi itu lebih baik, saya pikir ya. Itu sudah saya rasakan sebagai pengalaman saya memimpin organisasi. Kemudian keberhasilan calon pimpinan ketika mampu menciptakan atau menciptakan kader untuk melanjutkan roda organisasi. Iya, kawan-kawan pengurus untuk periode 2022-2026, saya sebagai ketua PWI Aceh, ya, itu. Saya pikir RAPI ini harus menjadi sumber yang layak, sumber kompeten bagi kawan-kawan wartawan. Ya, harus menjadi sumber kompeten. Nah, di sini ada kawan-kawan nanti akan wawancara dengan ketua PWI juga. Itu harus menjadi sumber berkompeten. Katakanlah ketika terjadi bencana, kawan-kawan saya wartawan ini percaya dengan sumber informasi yang dipublish oleh RAPI. Itu yang diharapkan. Nah, untuk menjadikan RAPI ini sebagai layak sumber, tentu harus ada peningkatan kapasitas kita. Di antara kawan-kawan RAPI dengan jumlahnya mencapai 140 ya, 140 lebih ya, 130 ya. Saya pikir ada talenta-talenta di sini yang menjadi penulis, fotografer, videografer, ya. Kenapa itu tidak kita arahkan mereka bisa menjadi reporter di lapangan untuk menjadi sumber bagi kami para wartawan ini. Nah, kami di PWI Aceh bersama PWI Kabupaten Biren nanti ya siap untuk menjembatani, memfasilitasi kawan-kawan ini dengan memberikan pelatihan praktis tentang jurnalistik. Kami siap untuk melakukan tugas-tugas pendampingan seperti itu. Kita atur waktu nanti kapan ya kita hadirkan nanti pemateri sesuai dengan kompetensi mereka, news, etika untuk news, ya. Kemudian untuk fotografi, untuk videografer dan lain-lain. Paling tidak, ya, kita bisa menyuarakan, memberitakan tentang apa saja di RAPI secara baik dan benar sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip dasar jurnalistik. Jika kawan-kawan sudah tahu, paling tidak kita bisa mengcover yang namanya 5W1H itu. Insya Allah nanti kita akan bicarakan lagi itu. Saya akan bicara dengan RAPI Aceh nanti untuk kita atur jadwal. Kami siap untuk membantu. Dan ini free, tidak perlu bayar honor kami nanti. Ya, kami siap untuk berkontribusi untuk menciptakan kader-kader RAPI yang punya talenta untuk menulis, punya talenta untuk fotografi, punya talenta untuk videografer dan lain-lain. Untuk kita arahkan mereka menjadi pelapor-pelapor handal di lapangan terhadap sebuah peristiwa. Jangan seperti selama ini, kadang-kadang kirim foto aja, keterangan atau tulis berita yang jelas kapan kejadian, di mana kejadian, ya. Ini membingungkan dan ini sangat tidak layak sumber. Insya Allah kita akan bekerjasama karena organisasi harus berkolaborasi sekarang ini. Tidak bisa lagi kita jalan sendiri. Dan saya yakin di bawah komando Phil dan kawan-kawan di pengurus RAPI Biren 2022-2026 semua itu akan bisa kita wujudkan. Saya juga berharap apa yang disampaikan oleh Phil tadi saya maklum sekali. Pengurus ini jangan menjadi peranjang sampah bagi kawan-kawan. Jangan menjadi peranjang sampah setelah diantarkan mereka menjadi pengurus di tingkat wilayah, kemudian dicaci maki, tidak dihargai dan lain-lain. Kritik mereka tapi konstruktif. Kritik mereka tapi ada solusi. Ya. Jangan kita bombardir mereka dengan berbagai kata-kata kebun binatang lah. Ya. Ini maaf, ini pengalaman kita yang kita rasakan. Kalau itu terjadi, sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Saya pikir kawan-kawan RAPI ini cerdas-cerdas semua dalam memberikan solusi. Pengalaman masa lalu menjadi bahan evaluasi terhadap kita. Maaf Pak Rahmat, saya sudah menjalankan amanah Pak Rahmat dulu untuk memfasilitasi kawan-kawan ini. Beberapa bulan lalu hingga akhirnya apa yang sudah kita fasilitasi itu menjelma hari ini sebagai sebuah yang namanya muswir keempat RAPI Kabupaten Biren dan luar biasa sekali perjuangan mereka. Ya, maaf tanpa mengurangi rasa hormat pada yang lain. Mana Fly mana? Yanis. Oh, itu Yanis. Ini sebagai inspirator saya juga dulu, ya.
sebagai inspirator juga itu bagaimana beliau menelpon saya menjadi penghubung kawan-kawan kepada saya, dan akhirnya kita duduk, kita bicara, kita mencari solusi, dan terjadilah seperti hari ini. Kemudian saya lupa memperkenalkan salah seorang dari tim kami yang namanya Dodon Al-Musanta bin Sabu. Coba nih Dodon. Iya, Dodon. Ini kenapa saya memperkenalkan Dodon? Ini beliau mempunyai tugas yang sangat spesifik dari Ketua Rabiat. Apa tugas itu? Tim ahli bidang koditen. Jadi nggak mengerti koditen sampai 10-100 dan lain-lain, tanya ke beliau. Jadi adik-adik yang baru bisa minta nanti fotokopi koditen ya. Iya. Baik, Dodon, ini inspirasi juga bagi saya, Dodon. Jadi terima kasih sudah menemani kami ke Milen. Kemudian untuk Ahmad Halid, saya juga melihat gestur beliau sekarang ini semakin mempesona ya. Ya. FLH ya, Anda tahu itu ya. Gestur seorang Ahmad Talib sekarang ini semakin mempesona, menebar pesona. Dan itu bukan dibuat-buat, saya bangga. Seperti saya katakan dulu semua kemarin, ketika awal-awal dia bertugas sebagai memegang kendali di Aceh itu, malah banyak yang menyaksikan kapasitas beliau. Teruslah saya yang membawa beliau ke panggung rapi itu, akhirnya menjadi bulian orang. Pilihlah Ahmad Talib. Tapi dalam beberapa waktu belakangan itu, beberapa tahun belakangan ini sudah bisa menikmati sekali suasana di rapi. Beliau bisa menyesuaikan nyanyian beliau dengan genderang yang ada di rapi ini. Untuk itu kita berikan apresiasi sekali lagi. Ini bukan kampanye ya. Tapi kalau beliau maju lagi, saya secara pribadi dukung beliau. Ya. Pribadi, kalau beliau maju lagi. Ya, itu maksudnya. Ya. Yang penting baik klik ya. Ini maju dan masalah. Ya, dukungan dari kita semua untuk pemilihan terbaik lah. Ya. Terbaik. Kalau beliau masih bisa kita titip amanah demi rapi, kenapa tidak? Dan gitu kan. Kenapa tidak itu menjadi salah satu pemikiran kita maksudnya? Saya tidak kampanye itu kapan? 2023 ya, bulan April 2023 nanti perhelatan yang namanya Musda ke-5 ya, Musda ke-5 Rapi Aceh akan dilaksanakan. Mudah-mudahan kita bisa membuat produk pimpinan yang luar biasa untuk kepentingan Rapi Aceh. Saya pikir itu saja ya yang bisa saya katakan, dan kami semua di atas nama tim Rapi Aceh sudah diberikan berbagai fasilitas. Terus sebentar lagi langsung pulang. Ada lagi ngopi-ngopi, banyak kali kopi udah. Ini ngopi sudah banyak sekali. Kita pulang terus ke Banda Aceh. Mudah-mudahan meninggalkan jejak yang bagus untuk kita semua. Apa yang kita lakukan ini akan tercatat sebagai sejarah dan kelak akan menjadi pembanding dalam perjalanan sejarah kami ke depan. Ya. Selamat sekali lagi kita ucapkan kepada pengurus Rapi 0105 Kabupaten Milen periode 2022-2026, sukses mengemban amanah dan semua yang kita lakukan bernilai ibadah insya Allah. Terakhir dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, Muswil keempat Rapi 0105 Kabupaten Milen yang dilaksanakan di Aula Dinkes Aceh tanggal 9 Oktober 2022 secara resmi kami nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sama-sama kita ucapkan kepada Bapak Nasir sebagai pemegang judul 01 Bravo November yang telah memberikan kata-kata sambutan dan sekaligus penutup. Untuk di akhir acara kita mengadakan foto bersama. Bentar, belum. Arahan saya ya. Oke.
1, 2, 3 sekali lagi. 2, 3 rapi. Jaya, jaya, jaya.